sang ownernya itu tanyanya ke saya begini, ini orangnya yang mau yang mau franchisean yang bareng sama saya itu, ini orangnya punya utang riba enggak? Tanya gitu. Nah, rugi juga jero ya kan. Yang laki, yang perempuan kasihan sekali. Banyak. Karena sudah kewalak-walik cara berpikirnya. Yang laki-laki juga kewalik-walik ya kan, yang perempuan juga kewalak-walik. Dunia terbalik ya kan. Ya. Nah, sekali dalam Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan seorang laki-laki itu kerja. Ini mentalitas begini harus ya. Mentalitas bahwasannya suami laki-laki itu bekerja itu harus ditanamkan. Ya. Yang penting itu bekerja. Rizki itu Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali. Coba sih perhatikan nanti terkait dengan ayat-ayat ya di tadabbur surat yang terkait dengan bahwasanya ibadah itu sangat beririsan dengan rezeki. Saya kemarin itu ada orang minta diajak ke mau franchisean sebuah rumah makan di Pemalang. Saya diantar ke sana. Yang menarik itu sang ownernya itu tanyanya ke saya begini, ini orangnya yang mau yang mau franchisean yang bareng sama saya itu, ini orangnya punya utang riba enggak? Tanya gitu. Oh, dia sudah tidak punya utang riba. Tadinya punya, setelah nikah alhamdulillah sudah lunas. Ini orangnya sholat apa enggak? Sholat, ngaji gitu. Alhamdulillah sholat. Terlepas sholatnya seperti apa saya kan nggak tahu, tapi yang jelas sholat. Saya itu batin, ini kenapa kok tanyanya begini? Rata-rata orang kalau mau diajak kerja sama bisnis kan yo penting berani duitnya ya kan. Masalah kok payu ora payu itu terserah, takdirnya dia. Kalau dia enggak, akhirnya dia cerita bahwasanya kenapa kok saya ngomong kayak gini, karena rizkinya itu kelancaran bisnis itu bisa terganggu karena riba sama karena tidak ibadah. Dia mencontohkan dirinya sendiri. Ada temannya datang dari luar kota ke warungnya itu nggak kelihatan, warungnya tutup katanya. Padahal warungnya buka, dan teman saya di warungnya itu dan lihat mobilnya di depan. Itu mobilnya balik lagi, muter lagi karena pakai Google Map ya luar kota. Titiknya kan itu, dia tapi keluar dulu, terus balik lagi ke situ, baru dia lihat warungnya buka. Padahal sejak tadi itu warungnya buka. Dan ini fenomena biasa ya di negeri kita, terutama tanah Jawa ya, dimana yang namanya orang kayak gitu ya, warungnya buka tapi tutupan. Kemudian dia ngomong ya, iya maksudnya tutup yang lainnya. Teman saya itu ngomong, wong sing awake dhewe sembayang kaya ki wae kadang dikerjani gitu. Apalagi sing ora salat. Bagaimana mungkin kemudian dia bisa itu ya. Nanti namanya seperti itu. Jadi dia nggak mau kerjasama kalau orangnya nggak sholat, nggak ngaji, nggak bebas dari utang riba. Karena tadi dia ngecek, dia pernah cerita lagi, dia punya usaha bakso yang buka cabang baru ya. Tadinya mie, sekarang bakso ya. Sama omset hari pertama itu omsetnya langsung 1 juta hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai cuma 16.000. 16.000 ya orang jadi ya. Usut punya usut, dia tongkrongi di situ, sama fenomenanya. Dia di situ ya, ada orang lewat terus berhenti, mau sudah turun ini sama anaknya, terus lihat ke situ, Mas, aja nyanggene wong tutup kok 12.000. Padahal teman saya di dalamnya, di dalam warungnya itu. Nah, ini orang-orang yang ya kita itu kalau tidak punya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memperkuat zikirnya, amalannya, sangat mudah untuk diganggu urusan-urusan seperti itu. Maka sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam semua episode kehidupan kita itu, maka pastikan kita itu harus punya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
terakhir ya yang saya sampaikan pelajaran dari surat Al-Qasas ayat 26 ya terkait dengan pekerjaan ini adalah bahwasanya sebaik-baik pekerja dan karyawan orang yang kuat dan iman, termasuk dalam urusan kepemimpinan, urusan mencari jodoh ya. Ini kan nanti jadinya menantunya Syuaib, Nabi Syuaib sama kan, nyarinya kan yang ini tadi. Apa taunya? Pertanyaannya bagaimana sang wanita itu tahu ya? Ini kan yang ngomong Qawiyul Amin itu kan anaknya Syuaib. Taunya dari mana? Di dalam tafsir disampaikan bagaimana yang pertama kuatnya jelas, Qawinya tahu dari mana, ngangkat batu ya kan, ngangkat timba air. Aminnya dari mana? Ya. Ketika kemudian dalam perjalanan pulang itu ke rumahnya Syuaib itu, sang wanita itu yang tadinya di depan diminta untuk di belakang ya, supaya sang Musa itu tidak lihat lekuk-lekuk tubuhnya sang wanita. Sang wanitanya disuruh di belakang. Kemudian kalau belok ya nanti melempar ke arah belokannya ya, lempar batu lah ke kanan ya nanti dilempar ke sebelah kanan, berarti belok kanan. Ke kiri berarti ke sebelah kiri. Nah, dan kemudian selama perjalanan yang namanya Musa itu tetap menjaga hubungannya dengan baik. Tidak kemudian yang mungkin kayak anak-anak sekarang gitu ya. Itu kenapa disebut amanah ya, suat dan aman. Qawiyul Amin.